Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Zarmid Email dengan NIM F022712012010. Di sini saya akan memberikan pengertian dari informasi. Menurut KKBI, pengertian informasi adalah penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi satu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya informasi ini akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Sederhananya, informasi sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna. Informasi yang apa saja yang termasuk jenis informasi? Yang pertama, informasi berdasarkan sifat. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, di antaranya faktual, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan fakta; opini, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang; deskripsi, yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai sesuatu hal. Yang kedua, informasi berdasarkan kegunaannya. Jenis informasi ini dibagi menjadi 2. Informasi yang menambah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya menambah pengetahuan baru bagi seseorang. Yang kedua, informasi yang berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang disampaikan dalam beberapa bentuk, misalnya artikel, audio, gambar, video, dan lainnya. Ini informasi berdasarkan bidang kehidupan. Ini adalah jenis informasi yang dibuat dalam beberapa kategori, seperti informasi kesehatan, informasi pendidikan, informasi bisnis, informasi olahraga. Yang keempat, informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Ini adalah jenis informasi yang dibuat berdasarkan lokasi suatu peristiwa. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi 2, informasi dalam negeri dan informasi di luar negeri. Selanjutnya, keterkaitan informasi terhadap perpustakaan. Keterkaitan informasi dalam perpustakaan yaitu seperti yang kita ketahui, di perpustakaan adalah tempat di mana kita bisa menemukan sekumpulan informasi. Oleh karena itu, perpustakaan dan informasi sangatlah berkaitan untuk mengolah menyediakan informasi bagi pemustaka. Keterkaitan informasi terhadap peserta didik. Keterkaitan informasi peserta didik dapat menerima informasi secara menyeluruh tentang dunia pendidikan dan dapat meningkatkan wawasan murid tentang informasi dan mempermudah dan mempercepat mencari referensi secara online. Jadi di sini peserta didik sangat membutuhkan segala informasi mengenai apa yang mereka butuhkan, apalagi dalam pencarian makulnya atau mata pelajarannya yang untuk menambah wawasannya. Keterkaitan informasi terhadap sumber informasi. Keterkaitan ini yaitu dengan cara kita dalam memperoleh informasi. Salah satu contohnya adalah sumber informasi cetak, yaitu buku, majalah, terbitan berseri. Ini saling berkaitan karena jika tanpa informasi maka dalam sumber informasi cetak seperti buku, majalah itu tidak akan bisa menjadi buku ataupun majalah jika tanpa ada sumber informasi dan tanpa terkaitan dari informasi ini tersendiri. Sedangkan sumber informasi non cetak yaitu seperti film, rekaman suara, audio, video, dan lain-lain. Ini sangat berkaitan dengan sebuah informasi. Mengapa saling berkaitan? Karena di sini semuanya harus ada informasi. Jika tidak ada informasi, maka tidak ada terkumpulnya ide untuk melakukan rekaman suara, film, audio, dan lain-lain. Keterkaitan informasi terhadap tenaga pengajar. Keterkaitan informasi terhadap tenaga pengajar yaitu tenaga pengajar harus memiliki kualitas atau keahlian dalam menyampaikan informasi, sehingga di dunia pendidikan peserta didik atau siswa dapat menerima informasi yang relevan yang telah
tenaga pengajar berikan. Jadi di sini tenaga pengajar juga perlu wawasan atau ilmu yang sangat baik dari sebuah informasi maupun dari internet, majalah, dan lain-lain. Selanjutnya, keterkaitan informasi terhadap sekolah atau perguruan tinggi, yaitu tempat kita dalam memperoleh informasi yang cukup banyak dan relevan, di mana di setiap sekolah atau perpustakaan pasti memiliki perpustakaan sebagai sumber informasi. Tidak hanya itu, di sekolah perguruan tinggi juga kita memperoleh informasi melalui tenaga pengerjaan. Jadi di sekolah dan perguruan tinggi ini tempat ibaratnya tempat bagian penyaluran suatu informasi seperti ilmu, pengetahuan, dan lain-lain. Keterkaitan informasi terhadap masa depan. Semakin banyak kita menemukan dan membaca informasi dari berbagai sumber sebagai wawasan untuk menguasai informasi mulai dari sekarang sebagai bekal untuk menghadapi masa depan yang akan datang dengan zaman yang lebih maju. Jadi di sini saling berkaitan. Kenapa saling berkaitan? Karena informasi di sini kita sangat berkaitan dengan masa depan. Jadi di masa depan nanti kita sebelum kita memulai masa depan, di masa sekarang kita harus memerlukan informasi. Gimana langkah kita selanjutnya ke depannya, apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya, keterkaitan informasi terhadap bangsa. Terkaitan informasi ini, adanya informasi dapat membawa perkembangan di dalam masyarakat untuk melihat perkembangan di dalam negeri dan di luar negeri dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam aspek ekonomi, politik, sosial, serta budaya. Jadi informasi terhadap berkaitan dengan bangsa, yaitu semua saling berkaitan. Itu kita perlukan mulai dari berita, informasi dari politik, ekonomi, apakah berkembang, apakah tidak. Sekian, terima kasih presentasi dari saya, video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.